Manajemen pasien dengan diabetes mellitus. Mungkin kamu berhadapan dengan pasien yang mengalami atau klien yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes sekarang bukan lagi vonis yang terlalu mengerikan. Dengan berkembangnya treatment, diagnosis, dan pengobatan, kita bisa dengan baik menangani pasien dengan diabetes mellitus. Angka harapan hidupnya bisa ditingkatkan, dan kualitas hidupnya bisa menjadi lebih baik. Kita hanya perlu tahu bagaimana caranya bisa membantu klien melewati kondisi ini, menjalani hidup dengan diabetes mellitus yang baik. Itu adalah hal yang ingin kita capai. Dalam penanganan diabetes, kita perlu melihat bagaimana treatment diberikan. Kita tidak hanya, meskipun kita memberikan layanan gizi, kita tidak hanya bisa berfokus pada gizi aja tanpa peduli dengan komponen-komponen lain. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana triad atau 3 komponen kunci dalam penanganan diabetes mellitus. Apa aja nih? Di mana peran diet di sini? Karena ini adalah kelas diet untuk diabetes mellitus. Tapi kita harus tahu beberapa jenis treatment yang dikembangkan pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Berikutnya, kita juga akan mempelajari apa yang ingin kita capai. Tujuan dari layanan ini. Apakah kita ingin menyembuhkan diabetes? Atau sebenarnya ada hal lain yang bisa kita capai yang realistis, yang mungkin dicapai oleh klien atau pasien ketika menjalani program yang kita berikan. Dalam rangkaian ini, kita akan mempelajari faktor-faktor apa yang memang perlu menjadi prioritas kita dalam menangani pasien dengan diabetes mellitus. Dan tidak kalah penting adalah hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan intervensi gizi, memberikan layanan diet, memberikan konsultasi gizi pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Karena kita perlu tahu apa yang penting bagi klien atau pasien, dan juga yang sebenarnya apa yang penting dalam penata laksanaan diet, supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan, tapi pertanyaannya adalah, apakah klien bisa menjalani keseluruhan idealisme kita? Karena pada akhirnya, semua kembali lagi kepada bagaimana adopsi perubahan gaya hidup yang harus dijalani oleh klien. Penyakit diabetes adalah penyakit yang bisa jadi harus dibawa atau dialami oleh pasien seumur hidup. Oleh karena itu, mempertimbangkan perubahan gaya hidup yang sifatnya sustainable, tidak menyiksa, tapi juga lebih ke arah bagaimana perlahan-lahan kita memperbaiki hidupnya, sehingga kita bisa menekan komplikasi, sehingga gula darahnya bisa terkontrol, dan kualitas hidupnya bisa lebih baik. Jadi pada bagian ini kamu akan mempelajari prioritas dari layanan, apa saja konsep dari treatment yang diberikan pada pasien dengan diabetes mellitus, supaya bisa kita meningkatkan kesehatan mereka, mencegah penyakit lebih lanjut, dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami diabetes mellitus. Selamat menyaksikan.